Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Kita akan melanjutkan video kedua dari sistem komunikasi politik dengan menjelaskan 6 komponen yang belum dibahas pada video sebelumnya. Jadi saudara sekalian, komponen keenam dari sistem komunikasi politik adalah feedback. Feedback atau umpan balik adalah reaksi yang diberikan oleh komunikan atau halayak politik kepada sumber. Ini sangat penting dalam ilmu komunikasi, di mana orang-orang yang telah mendapat terpan pesan akan memberikan satu balasan, memberikan satu reaksi. Apakah itu berupa reaksi secara verbal atau non-verbal sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan dari komunikator politik. Nah, tentu saja feedback ini adalah sesuatu yang selalu terjadi baik secara sadar maupun secara tidak sadar yang dilakukan oleh halayak atau komunikan dalam sebuah komunikasi politik. Misalnya, ketika terjadi satu kebijakan menaikkan harga BBM, maka tentu saja masyarakat akan melakukan satu feedback atau umpan balik. Apakah dengan menerima, apakah dengan kritis atau menolak. Oleh karena itu, cara menyampaikan sikap kritis atau penolakan itu bermacam-macam. Bisa melalui demo, bisa melalui media, bisa melalui saluran-saluran politik, misalnya melalui anggota dewan, ya, atau melalui perbincangan-perbincangan aktivis di media, ya, di televisi. Itu semua adalah feedback yang disampaikan oleh halayak terhadap komunikator politik. Nah, tentu saja ketika feedback ini disampaikan oleh komunikan atau halayak, maka di sini komunikan atau halayak menjadi komunikator. Dan pihak pemerintah atau pembuat kebijakan itu menjadi komunikan atau menjadi penerima pesan. Nah, ketika umpan balik yang disampaikan oleh masyarakat ini diterima oleh pembuat kebijakan, maka komunikator ini akan memberikan feedback kembali kepada pihak yang menyampaikan tanggapan terhadap kebijakan itu. Jadi antara komunikator dan komunikan itu terjadi satu hubungan timbal balik dan berganti peran sebagai komunikator komunikan, komunikator komunikan, dan seterusnya. Karena memang sifat komunikasi itu harus dua arah, bukan satu arah, bukan linear, tapi dia bersifat sirkular, ya, atau bersifat interaktif. Nah, feedback ini penting sekali untuk mengetahui apakah sebuah komunikasi politik itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator atau tidak. Jadi kita tidak bisa menutup feedback. Karena dengan feedback itulah kita bisa mengetahui apakah pesan-pesan politik yang disampaikan kepada komunikan atau halayak itu mencapai sasaran atau tidak. Misalnya dalam sebuah penyuluhan politik, misalnya masalah keluarga berencana dulu, ya, atau masalah kebijakan pembatasan dulu, ya, ada pengalihan dari penggunaan minyak tanah kepada penggunaan gas. Di situ ada komunikasi politik melalui sosialisasi, melalui penyuluhan supaya masyarakat sadar menggunakan bahan bakar yang lebih efisien, ya, berupa bahan bakar gas dan meninggalkan minyak tanah waktu itu. Jadi saudara sekalian, ini adalah cara pembuat kebijakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Nah, tentu saja feedbacknya bisa dilihat apakah betul-betul masyarakat menggunakan gas itu tadi mengganti minyak tanah yang selama ini digunakan. Tapi lama-lama ini proses ini akan berlangsung dan kebijakan ini sudah menjadi satu
kehidupan masyarakat sekarang, sehingga masyarakat sudah menggunakan bahan bakar gas itu di dalam rumah tangga ya, dan sudah meninggalkan minyak tanah. Jadi feedback itu bisa kita peroleh dengan cepat, bisa juga dalam waktu yang lama. Itu tergantung dari proses sebuah komunikasi mencapai hasil dalam mempengaruhi kognitif afektif dan psikomotorik halayak atau masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan mengenai komponen ketujuh, yaitu noise. Noise adalah halangan-halangan, gangguan-gangguan yang terjadi dalam sebuah komunikasi politik. Jadi banyak gangguan-gangguan, halangan-halangan yang bisa mempengaruhi bagaimana efektivitas sebuah komunikasi politik. Gangguan itu bisa berupa gangguan semantik, penggunaan bahasa yang tidak tepat. Oleh karena itu, dalam sebuah komunikasi politik selalu mencari bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Misalnya, tidak dikatakan bahwa ada kenaikan harga BBM, tapi yang disebut adalah penyesuaian harga BBM. Ini adalah cara untuk menyesuaikan bahasa dengan penerimaan masyarakat, di mana bahasa itu bisa lebih halus untuk diterima oleh masyarakat. Penyesuaian bahasa itu penting untuk menghindari noise secara semantik. Jadi kegagalan komunikasi salah satunya bisa terjadi karena masalah hambatan atau gangguan bahasa. Noise juga bisa berupa kondisi lingkungan yang tidak sesuai atau tidak mendukung, atau hambatan-hambatan berupa teknologi. Ya. Jadi saudara sekalian, ketika kita berkomunikasi secara politik, maka kita menghindari kemungkinan-kemungkinan noise yang akan mempengaruhi, bahkan bisa menghambat tercapainya tujuan kesepakatan-kesepakatan dalam komunikasi politik. Saudara sekalian, noise ini perlu diperhatikan dan perlu dieliminasi, perlu dikurangi, namun tidak mungkin kita bisa menghilangkan noise itu 100% dalam sebuah proses komunikasi politik. Tapi yang kita lakukan adalah mengurangi dan memperkecil noise itu dalam sebuah komunikasi politik. Kadangkala kita melakukan redundansi, pengulangan dan penguatan dari sebuah pesan-pesan politik yang disebut dengan redundansi untuk mengurangi noise di dalam sebuah komunikasi politik. Jadi noise ini juga harus diperhatikan sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan atau tercapainya sebuah komunikasi politik. Terus sekalian, komponen yang kedelapan adalah konteks. Seorang komunikator politik perlu memahami sebuah konteks komunikasi. Konteks komunikasi adalah sebuah setting di mana komunikasi terjadi sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Konteks komunikasi ada yang bersifat formal, ada yang bersifat tidak formal. Kemudian menurut jenjang komunikasi, ada komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan sebagainya. Ini juga bisa disebut sebagai konteks atau setting. Nah, seorang komunikator politik perlu memperhatikan di mana dia berkomunikasi, kapan dia berkomunikasi, dengan siapa dia berkomunikasi. Ini adalah konteks. Ketika kita harus menyampaikan pesan secara formal, maka tentu saja kita juga menggunakan bahasa-bahasa dan saluran formal. Tapi ketika kita berkomunikasi secara non-formal atau informal, misalnya melakukan dialog dengan masyarakat di sebuah perkampungan, maka tentu saja kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan tidak menggunakan satu protokoler yang sangat kaku seperti kalau kita bersidang di dalam gedung, misalnya gedung DPR. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat, itu kita melakukan secara informal di luar gedung,
ya memang penuh dengan tata krama. Tapi ketika kita berada di masyarakat, kita menyesuaikan. Ini adalah konteks. Jadi saudara sekalian, ini juga perlu dipahami bagaimana cara kita mengelola teknik-teknik komunikasi sesuai dengan konteks atau setting komunikasi. Ini adalah konteks komunikasi politik. Berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan ini merupakan batas-batas yang harus kita perhatikan antara wilayah setting yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan wilayah luar atau wilayah eksternal. Namun sering antara kondisi eksternal dan internal ini saling mempengaruhi. Oleh karena itu kita juga perlu memperhatikan lingkungan. Misalnya ketika kita berkomunikasi di kelas, misalnya ketika kita mengajar di kelas, kemudian di sekeliling kita ribut, ada suara musik, ada suara orang lagi pengantenan, maka jelas ketika kita berbicara di dalam kelas itu akan mempengaruhi siswa untuk menerima materi. Jadi kondisi lingkungan ini sangat mempengaruhi juga bagaimana kesuksesan sebuah komunikasi. Oleh karena itu, seorang komunikator politik perlu memperhatikan bagaimana lingkungan ini bisa mendukung tercapainya tujuan-tujuan komunikasi. Misalnya ketika pejabat ini membuat sebuah kebijakan, maka perlu memperhatikan lingkungan di mana kebijakan itu akan diterapkan. Sehingga antar kondisi lingkungan dan kebijakan yang diterapkan itu saling mendukung. Misalnya kenaikan harga BBM, ketika kondisi perekonomian masyarakat kuat, maka itu bisa diterima. Tapi ketika kondisi masyarakat dalam keadaan krisis, kemudian terjadi kenaikan harga BBM, maka otomatis kondisi lingkungan, kenaikan harga-harga akan sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, ditambah dengan kenaikan harga BBM itu akan membuat masyarakat menjadi semakin berat di dalam menanggung beban ekonomi. Jadi, dalam komunikasi politik ini penting juga dipahami oleh seorang komunikator politik. Selanjutnya, komponen ke-10 dalam sistem komunikasi adalah regulasi atau aturan. Sebagai seorang komunikator politik, penting sekali kita mengetahui, memahami dan menggunakan aturan-aturan yang berlaku di dalam berkomunikasi dan menggunakan media. Ada banyak aturan yang saat ini digunakan di dalam mengelola media. Ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran, ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang telekomunikasi, undang-undang hak cipta ya, dan undang-undang yang lain. Ini adalah regulasi atau aturan-aturan yang perlu kita ketahui, perlu kita terapkan di dalam berkomunikasi di bidang politik. Aturan ini bukan hanya berlaku untuk media. Ketika menyampaikan berita-berita atau pesan-pesan politik kepada halayak, tapi juga berlaku bagi para komunikator politik, seperti para pejabat ketika menyampaikan kebijakan-kebijakan itu tentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di instansi dan juga sesuai dengan aturan-aturan media yang digunakan. Jadi saudara sekalian, aturan ini penting karena saat ini banyak sekali kasus-kasus yang muncul karena melanggar aturan, di mana misalnya seorang aktivis yang banyak mengalami permasalahan karena menyebarkan pencemaran, menyebarkan fitnah atau menyebarkan berita hoax ya, di masyarakat juga banyak seperti itu. Saudara sekalian, komponen ke-10 ini memang penting sebagai satu guiding ya, sebagai satu kerangka bagi kita di dalam berkomunikasi secara politik agar memperhatikan regulasi, aturan-aturan itu sebagai rambu-rambu di dalam berkomunikasi, baik itu menyangkut konten, baik itu menyangkut proses mendapatkan pesan-pesan itu, maupun bagaimana kita mempertanggungjawabkan pesan-pesan yang disampaikan itu secara benar. Saudara sekalian, ini yang ke-10. Kemudian yang terakhir, komponen 11 adalah etika. Etika komunikasi politik
berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan norma-norma dan moralitas. Etika memandu kita untuk memilih pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan yang bisa dipertanggungjawabkan secara etis dan secara moral. Karena etika ini mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, mencerminkan nilai-nilai kenegaraan, mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang kita anut. Etika komunikasi politik juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dan demikian, etika ini harus kita gunakan dengan benar di dalam melaksanakan komunikasi politik. Misalnya, bagaimana kita menghargai satu kebiasaan-kebiasaan, satu tradisi atau adat yang sudah berlangsung di sebuah masyarakat. Tentu ketika kita menyampaikan komunikasi, kita harus memperhatikan kondisi-kondisi sosial budaya pada halayak. Siapa yang akan menerima pesan kita? Apakah pesan yang disampaikan ini secara etis sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat kita atau tidak? Tentu saja bagi seorang komunikator politik, etika komunikasi ini penting sekali. Karena setiap budaya, setiap daerah, setiap komunitas, setiap kelompok masyarakat pasti memiliki satu nilai-nilai yang dianggap penting, yang dianggap istimewa, yang menjadi rujukan di dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan mengetahui nilai-nilai halayak, maka kita akan menyesuaikan cara kita menyampaikan pesan-pesan politik untuk mempengaruhi halayak itu. Dan semakin sesuai pesan-pesan yang kita sampaikan dengan nilai-nilai yang ada pada halayak, maka semakin mudah pesan-pesan itu untuk diterima. Tapi semakin bertentangan pesan-pesan yang kita sampaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau halayak, maka semakin sulit pesan-pesan itu untuk diterima, mempengaruhi pikiran, sikap, atau tindakan. Disinilah kita perlu belajar komunikasi antar budaya, belajar komunikasi politik di dalam mengenali halayak, khususnya bagaimana kita berkomunikasi sesuai dengan etika, sesuai dengan nilai-nilai moral, sesuai dengan karakter halayak atau masyarakat yang kita hadapi. Seperti di negara kita ini banyak sekali suku-suku, banyak agama, banyak komunitas-komunitas yang perlu kita perhatikan nilai-nilai apa yang tepat di dalam berkomunikasi itu. Sehingga komunikasi politik itu bisa diterima secara etis, secara moral. Inilah kepiawaian seorang komunikator politik yang bisa menyampaikan pesan-pesan secara etis sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima, mudah mempengaruhi halayak politik. Demikian ada 11 komponen yang telah kita jelaskan dalam 2 video. Semoga dipahami oleh mahasiswa maupun peminat komunikasi politik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.